Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yashrahu suduruna lil Islam wad-dinul ladzi yumayyizu bainal anami wal an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fil in'ami li sa'iril umam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi jaa bid-dinil qayyim dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik semua, para calon pengantin yang berbahagia, pertama-tama mari kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dalam majelis virtual bimbingan perkawinan online yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh tim kreatif IT Kementerian Agama Kabupaten Bantul bersama dengan Bimas Islam Kemenak Kabupaten Bantul. Tidak lupa, mari bersama-sama kita mengucapkan, kita haturkan, kita sanjungkan sholawat beserta salam kepada junjungan kita baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik semuanya, teman-teman calon pengantin yang berbahagia, pertama-tama perkenalkan juga kami yang disuruh ataupun diberikan amanah untuk mengampu di Bimas Islam, diberikan tugas untuk membersamai kegiatan bin-bin virtual ini. Dan pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan materi terkait kebijakan teknis bimbingan perkawinan. Kenapa harus ada bimbingan perkawinan dan kenapa harus ada kegiatan bimbingan perkawinan di setiap adanya peristiwa pernikahan. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, bahwasanya tujuan daripada perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia lahir dan batinnya. Nah, tentunya dari sini perlu bekal, perlu berbagai macam ilmu, perlu berbagai macam wawasan sehingga para calon pengantin yang nantinya akan mengarungi bahtera rumah tangga memiliki common of sense. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki landasan epistemologi makna dasar daripada pernikahan. Yang ketiga, itu juga memahami tugas peran fungsi masing-masing daripada kedua belah pihak. Ketiga hal inilah yang nantinya akan disampaikan oleh para narasumber yang berkompeten, narasumber yang telah memiliki sertifikat, sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Untuk itu adik-adik semuanya, yang pertama terkait common of sense. Setiap calon pengantin tentunya sudah mengetahui, mengenal siapa pasangannya dan kekurangan kelebihannya. Nah, tugas para narasumber nanti masing-masing dari kalian adalah digali. Ada penggalian secara komprehensif, baik penggalian watak, sifat, perilaku dan sebagainya, dan akan dipadukan, akan ditemukan hal-hal yang sedianya nanti akan menjadikan konflik interest. Nah, teman-teman narasumber nanti akan mencarikan problem solving, akan mencarikan jalan tengah, akan mencarikan bagaimana menyatukan perbedaan atau dikotomi masing-masing pasangan tersebut. Nah, ini tugas narasumber bimbingan nanti. Yang kedua, terkait pemahaman keagamaan,
tugas peran fungsi masing-masing daripada pasangan ini perlu juga nanti disampaikan agar tahu apa tugas suami, apa tugas istri, ya, apa peran suami, apa peran dan fungsi istri, sehingga tidak terjadi overlapping, tidak terjadi saling memerintah, tidak terjadi saling mendominasi, tetapi saling mengisi dan melengkapi. Tetapi perlu diingat, kepemimpinan tetap ada di sang suami. Tidak boleh kepemimpinan itu ada di yang lain, ya, bukan di istri tapi suami. Lebih-lebih nanti kalau ada pihak ketiga, dalam hari ini adalah orang tua ataupun ataupun mertua ataupun siapalah pihak ketiga. Ini tidak boleh, tidak baik dan tidak sehat dalam sebuah hubungan kekeluargaan. Nah, selanjutnya terkait hal-hal untuk mendukung agar pasangan Caten ini bisa mencapai perasaan yang lahir batin, perlu juga nanti akan disampaikan oleh narasumber bagaimana cara memanage, menahkodai sebuah bahtera rumah tangga sehingga bahtera rumah tangga itu memiliki tujuan dan alur yang jelas, memiliki tahapan-tahapan yang harus dicapai, sehingga pada kuartal tahun pertama, kemudian kuartal tahun kedua memiliki jenjang peningkatan baik secara perekonomian maupun secara kebahagiaan batiniahnya. Sehingga dalam membingkai bahtera rumah tangga, dalam menjalin hubungan rumah tangga, ada berkelanjutan, ada saling berkelindan, saling mengisi melengkapi, ya. Ada tujuan yang harus dicapai, ada kebahagiaan yang ada sebuah kebahagiaan yang ingin diwujudkan, sehingga masing-masing pihak harus disatukan visi dan misinya dalam menggapai bahtera rumah tangga. Nah, inilah nanti teman-teman dari narasumber yang berkompeten yang akan mengarahkan adik-adik semuanya, yang akan membimbing adik-adik semuanya sehingga adik-adik semuanya bisa paham, ya, paham dalam mengaruhi bahtera rumah tangga, paham dalam memberikan servis kepada sang suami, begitu juga sebaliknya, bagaimana cara sang suami memperlakukan istri dan bagaimana cara suami mendidik istrinya, ya, karena apapun itu suami adalah tugasnya untuk mendidik istri, ya, dan istri harus siap, ya. Secara landasan agama, wanita itu kalau diibaratkan dalam bahasa Jawa adalah wanito, wani ditoto, mau untuk ditata dan diarahkan, dididik oleh suaminya. Sehingga prinsip-prinsip dan dasar-dasar keagamaan ini nanti juga perlu disampaikan oleh narasumber, disampaikan kepada adik-adik semua. Sehingga para Caten selain memiliki kesiapan lahir dan batin, juga memiliki landasan hukum, landasan yuridis, dan landasan syara'iyah. Sehingga mereka akan pede, akan tahu betul track record dan jalan yang harus ditempuh di dalam menggapai kebahagiaan dan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Untuk itu, monggo nanti adik-adik semuanya disimak, ya. Meskipun melalui bin-bin virtual, ya, tidak bisa tetap muka secara langsung, ya, karena kondisi dan situasi yang tidak mengizinkan. Saya kira malah justru lebih fokus, ya, lebih fokus bisa berhadapan langsung melalui kamera HP, kamera video, kamera laptop, sehingga fokus dengan narasumber yang ada. Beda, ya, kalau kita memberikan ceramah, memberikan materi di hadapan langsung, beda tentunya. Ada sedikit ada sedikit sentuhan nuansa yang berbeda, tapi paling tidak bin-bin virtual ini menjadi salah satu terobosan, ya, salah satu terobosan Kemenak Kabupaten Bantul untuk terus melayani dan mengawal pernikahan, baik sebelum melaksanakan pernikahan maupun nanti setelah melaksanakan perkawinan. Perlu kami sampaikan juga, bin-bin ini ada beberapa hal, bin-bin pranikah dan bin-bin pasca nikah, ya. Juga ada bin-bin mandiri, ya, ada bin-bin yang kolektif kolegial seperti ini. Nah, ini adalah bagian-bagian ikhtiar Kementerian Agama untuk terus mengawal adik-adik semua di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan ini merupakan kewajiban bagi kami dan merupakan hak dari para calon pengantin dan pengantin baru yang mestinya, ya, memang harus mendapatkan bimbingan perkawinan secara komprehensif. Dan perlu kami sampaikan juga, landasan agama itu adalah landasan yang fundamental dalam sebuah rumah tangga, ya.
tidak bisa ditawar-tawar lagi ya, meskipun ada ya idealisme lain ya, mungkin bimbingan perkawinan ala Amerika mungkin ala Sunda ya, mungkin ala Jerman dan sebagainya, tapi yang paling mendasar epistemologi yang harus diterapkan dalam sebuah bahtera rumah tangga adalah landasan syar'iyah, landasan agama. Itu yang paling penting di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga selamat berbimbingan perkawinan, dan monggo untuk ditata niatnya kembali dalam menikah. Itu tujuannya hanya satu ya, beribadah. Tidak ada hal lain kecuali hanya untuk beribadah. Dan pesan saya, nikah tidak perlu wah, yang penting sah ya. Demikian adik-adik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.